Oke, halo semuanya, balik lagi di channel Bunny Story. Masih bersama cerpen romantis yang baru lagi. Aduh, tonton sampai habis, jangan di skip biar paham isi ceritanya. Karena cerita ini udah pasti menarik lah. Kalau ditonton dengan seksama, dibaca dengan seksama, udah pasti menarik. Dan untuk yang belum nonton video sebelumnya bisa cek aja di deskripsi. Seperti biasa aku tak bosan-bosan mengingatkan. Dan untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Seperti kalian yang lihat di video yang awal tadi, itu kan aku ngerekam ya kayak semak belukar gitulah ya kan. Kalian tahu lah tadi yang di video sebelumnya juga iya kan, aku ngasih ngeliat yang di semak-semak belukar itu kan. Nah ini aku posisinya ini lagi di bawahnya ini, yang dekat pohon karet itu, yang dilihat di video itu pohon karet itu. Nah itu yang di video ini pohon karet semua itu, sama ya pohon karet lah, bukan pohon apa aja. Dan untuk perekaman videonya sendiri aku HP-nya aku letakin ya, karena aku posisinya turun ke bawah ngambil bambu. Karena aku sendirian kan nggak mungkin aku megangin HP ngerekam video sambil nebang bambu, kan nggak mungkin. Saru lah, saru itu susah maksudnya. Makanya HP-nya aku letakin, dan ini aku jelasin aja. Jadi karena posisi ngambil bambunya itu ke bawah bener, turun ke bawah, mana itu tanahnya juga miring-miring kan tanahnya. Jadi HP-nya itu waktu perekaman aku tinggal. Nah ini kalian bisa lihat tuh posisinya kan semak belukar kayak gitu. HP-nya aku taruh tuh. Nah itu aku naruh HP buat ngerekam videonya. Aslinya sebenarnya udah mau aku arahin ke waktu aku nebang bambunya, cuman karena posisi miringnya itu ke bawah jadi nggak bisa. Jadi aku HP-nya aku miringin ke atas gitu. Karena memang posisi tanah daratannya miring. Kalau untuk pohon sawit, pohon karetnya ini aku nggak tahu ya udah berapa tahun usianya, soalnya udah tinggi bener. Orang batang bawahnya itu yang sudah disadap getahnya itu juga udah mulai habis gitu loh. Sisa kulitnya itu udah mau habis. Kalau disadap itu udah mulai habis bawahnya, tinggal yang atasnya aja belum, yang memang masih ada. Kalau untuk yang bawahnya itu udah mulai habis untuk getah karetnya. Untuk kulitnya yang belum disadap loh. Kan itu kan yang di ini kan kulitnya sih kalau karet itu. Jujur aja kalau aku emang nggak bisa. Waktu kalau di tempatku bahasanya deres lah, deres karet kalau di tempatku namanya. Tapi kalau itu ya nyadap getah karet gitu lah. Aku nggak bisa, pasti terlalu dalam gitu nyampe ke ke batangnya. Bukan kena kulitnya, cuman kena batangnya. Karena memang ya susah, nggak semuanya. Ya kalau belajar sih pasti bisa, nggak ada yang nggak.
kalau kita belajar dulu ya pasti bisa. Cuman aku pernah nyoba sekali sih, iseng aja, kedalaman waktu narik alat sadapnya itu loh, kedalaman. Jadi memang harus hati-hati bener. Kalau nggak hati-hati ya kedalaman, pokoknya nancepnya itu terlalu dalam. Tapi aku dulu pernah ngeliat tuh, di mana ya, di daerah mana gitu aku pernah ngeliat. Jadi atasnya itu, cabang-cabang atasnya itu dideres juga loh. Cuman dia posisinya dibikin bambu gitu buat jalan, bambu-bambu itu disusun gitu. Ya pokoknya, tapi dia rapi karena aku ngeliat itu punya PT, punya perusahaan, jadi bagus. Jadi posisinya itu batang karetnya itu dari bawah itu waktu mulai penanaman mungkin ya, dari entah itu usia berapa itu sampai nanti usia keberapa gitu, minimal udah ke 3 meter atau ke 4 meter lah, taruhlah 3 meter lah biar gak ketinggian. Nah itu kan, itu atasnya dipangkas, dipotong loh, maksudnya atasnya itu dipotong. Nah tunas itu kan udah pasti kan tumbuh lagi tuh, antara 3 atau 4 tunas. Kalau pohon karet kan pasti banyak tunasnya tuh. Nah, nanti tunasnya itu dipelihara lagi. Jadi ya untungnya itu di situ, maksudnya kalau pas pohonnya itu udah tinggi, yang cabang-cabangnya itu bisa disadap atau di apa namanya, ya sadap getah karet lah, itu bisa diambil getahnya juga. Nah caranya dia bikin kayak bambu gitu loh, bambu disusun buat jalan antara pohon satu ke pohon yang lain gitu loh. Jadi disusun rapi gitu, kayak dibikin jalan gitu loh atasnya itu, buat nyadap getahnya yang di atas itu loh, yang di cabang atas. Aku pernah ngeliat kayak gitu tuh, pernah. Karena bawahnya udah habis kan, kulit yang disadap itu kulitnya udah habis, jadi pindah ke atas. Nah itu caranya dibikin jalan-jalan gitu, pakai bambu. Untuk kalian yang pernah ngeliat itu coba komen di bawah, bener apa enggak. Cuman setahu aku kayak gitu sih, aku pernah ngeliatnya kayak gitu. Jadi atasnya itu dibikin kayak jalan gitu, buat lewat loh, maksudnya buat lewat, yang orang mau nyadap getahnya itu dibikinin jalan. Cuman aku ngeliat itu bukan punya perorangan kalau itu mah. Masalahnya itu saking rapihnya loh, rapi, bawahnya bersih, terus tersusun juga posisinya. Kayaknya punya perusahaan. Aku pernah ngeliat itu waktu perjalanan mau ke kota itu. Itu juga dari sekian puluh hektar itu, maksudnya sekian puluh hektar yang punya perusahaan itu semuanya kayak gitu, yang udah usia tinggi, sebelum akhirnya nanti ditebang, diganti sama pohon yang baruan. Kalau sudah habisnya mau disadap getahnya ya udah pasti ditebang, ganti pohon yang baru. Cuman aku juga pernah ngeliat, sempet aku ngeliat berhenti gitu, aku pernah ngeliat. Jadi kalau nyadap yang bawahnya itu, yang ngambil getah bawahnya itu, yang batang bawahnya sama yang atas, maksudnya sama percabangan yang di atas. Kalau dibandingin masih banyak yang atas loh. Kalian percaya nggak? Masih banyak yang atas. Orang aku tanya sama orangnya sendiri juga bilangnya sama kayak gitu, lebih banyak yang atas mas daripada yang bawah. Ya emang kalau yang bawah itu kalau masih
sawit-sawit baru disadap 1 atau 2 tahun getahnya diambil segitu ya, maksudnya baru disadap 1 atau 2 tahun lah, pohon itu kan masih banyak gitu loh untuk yang percabangan batangnya. Cuman kalau dibanding sama yang atas yang dibikinin jalan itu yang aku jelasin tadi, itu malah lebih banyak yang atas. Karena apa? Karena satu itu kan yang dides nggak cuma satu, jadi 4 cabang misalnya ada 4 ya 4-4-nya langsung diderek semua tunasnya, itu apa namanya, cabang yang atasnya itu yang udah gede. Kalau 3 ya 3-3-nya gitu, kalau 2 ya 2-2-nya gitu. Makanya nggak heran banyak, ya itulah aku bilang kenapa banyak, karena memang cabang yang disadap getahnya, yang diambil getahnya itu memang banyak, getah karetnya itu memang banyak. Tapi kalau dibilang perbedaannya sih ya memang ada juga sih. Cuman kalau kata yang kerja atau yang nyadap getahnya itu, yang ya pokoknya yang nyadap getahnya itu, yang nyadap getah karetnya itu bilang memang susahnya yaitu naik turun. Tapi kalau untuk pindah ke pohon satu ke pohon yang lain memang nggak pernah turun, tinggal jalan aja di pohonnya. Karena itu memang udah dibikinin jalan gitu kan, pakai bambu. Yang tadi aku bilang tadi. Maksudnya setiap mau mulai kerja itu kan naik sih. Terus kadang antara gang satu ke gang yang lain itu kan nggak dibikinin jalan, kan cuma satu baris gitu. Nanti kalau barisan ini udah habis, mau pindah ke barisan pohon karet yang selanjutnya itu kan ya harus turun lagi, karena jaraknya memang nggak terlalu dekat. Jarak tanamnya itu antara gang barisan ini sama barisan selanjutnya itu agak jauh gitu, nggak kayak model di perorangan gini. Contohnya kayak yang di video ini aku ini kan. Kalau untuk di video ini kan aku ini kan kebun sawit milik perorangan, bukan perusahaan. Jadi sistem tanamnya ya suka-suka yang punya kebun lah. Nah kalau yang aku lihat itu memang kayak gitu, jarak antara barisan ini ke barisan yang lain itu masih agak panjang. Jadi kalau udah selesai deres atau nyadap getah karetnya di barisan ini, pindah ke barisan yang sebelah sana itu ya turun dulu, nggak di atas bambu lagi, enggak. Karena memang nggak dibuatin jalan yang buat kesananya tuh, nggak dibuatin, karena terlalu panjang gitu. Tapi gitu aku ngeliat udah lama banget itu aku ngeliatnya kayak gitu. Dan untuk di kampungku sendiri, ini contohnya di kampungku sendiri ya. Aku nggak ngomongin di tempat lain, enggak. Aku nggak ngomongin. Kalau untuk di tempatku sendiri, kalau udah segini nih yang di video ini, ya pokoknya pohon karet yang seperti ada yang di video ini nih, kalian lihat. Ini nggak lama ini nanti udah diganti pohon baru, entah itu mau ditanamin sawit atau apa pasti. Untuk atasnya nggak pernah dideres, itu nggak pernah disadap, enggak. Ya pokoknya kalau udah gede, batang bawahnya kulitnya udah habis semua dideres, ya udah diganti, dirombak sama pohon-pohon baru. Atau kalau memang mau karet ya tanamin karet lagi. Kalau mau yang lain ya udah langsung diganti ini semua nanti. Tapi kebanyakan sih transisi itu langsung diganti sawit lah. Kalau nggak sawit ya ditanemin apa gitu pasti. Tapi kebanyakan kalau bekas karet sawit sih. Karena memang ini udah tinggi bener tuh. Terus cabangnya juga atasnya nggak dipangkas, jadi nggak bisa. Lagi pula orang sini mah nggak pernah ada yang kayak di PT gitu aku ngelihat dibuatin jalan gitu, nggak pernah. Udah tinggi gede ya udah tebang ganti pohon yang baru gitu, tanemin pohon lagi.
entah apa itu udah pasti diganti. Oke, sekian dulu video cerpen romantis kita kali ini. Kita sambung lagi nanti di video selanjutnya dengan judul yang baru lagi, tema yang baru lagi. Dan terima kasih banyak buat yang sudah nonton, dan buat yang sudah subscribe juga terima kasih banyak. Dan untuk yang belum jangan lupa di subscribe ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.